Shalom kepada jemaat Tuhan yang dikasihi. Terima kasih atas kesetiaan Anda mengikuti ibadah raya online SIB City Life Church Kuala Lumpur. Mari saya mengajak kita bertegur sapa di live chat seperti Shalom, selamat beribadah. Syukur kepada Tuhan karena prayer meeting kita yang dibuat secara online beberapa bulan ini, kita telah dapat datang di gereja untuk berdoa bersama-sama. Bagi jemaat yang ingin datang, Anda digalakkan untuk mengisi Google Form yang akan diberikan lebih awal. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir, jangan risau karena Anda boleh mengikuti secara langsung melalui aplikasi Zoom. Sempena Hari Kebangsaan, SIB Semenanjung mengadakan online service pada malam ini bermula pada pukul 8. Bagi jemaat yang ingin mengikuti, Anda boleh melayari saluran YouTube SIB Semenanjung. Selain itu, pelayanan member SIB Semenanjung mengadakan webinar yang bertemakan mengelola emosi negatif yang akan diadakan pada 3 September 2020 bermula pada pukul 8 hingga 10 malam. Bagi jemaat yang ingin mengikuti, Anda boleh mendaftar melalui link yang tertera. Sebelum kita menaikkan puji sembah dan mendengar firman Tuhan sebentar lagi, mari kita sama-sama berdoa dan saya akan pimpin. Haleluya, haleluya. Bapa yang sungguh baik, di dalam kerajaan syurga kami datang di hadapan-Mu pada pagi ini. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Ibadah ini kami serahkan daripada awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau yang memimpin dan bersama-sama dengan kami. Biar lewat daripada ini kami sangat-sangat diberkati dan kami lebih dikuatkan. Kami serahkan ibadah raya online ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Dan ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Segala hormat, pujian hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita bertepuk tangan. Hey, 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 hey. Dan lebih sungguh. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus selamanya, selamanya Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, di hadapan tata Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertakhta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan. Amen Lord. Hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya.
Mari jemaat Tuhan, kita adalah gerejanya. Mari kita bangkit dan mengisytiharkan kerajaan di tempat ini. Haleluya. Bangkitlah gereja Tuhan, berjalanlah dalam rencananya, bergeraklah dalam kerajaannya. Bangkitlah gereja Tuhan, berjalanlah dalam rencananya, isytiharkanlah kerajaannya. Di mana kau ada, kehendaknya menjadi nyata, di situ kerajaannya ditegakkan. Kemana kakimu melangkah, jangan goyah, jangan gentar. Dia memelihara, dia menyediakan yang sempurna selama-lamanya. Bangkitlah gereja Tuhan, berjalanlah dalam rencananya, bergeraklah dalam kerajaannya. Oh, bangkitlah gereja Tuhan, berjalanlah dalam rencananya, isytiharkanlah kerajaannya. Di mana kau ada, kehendaknya menjadi nyata, di situ kerajaannya ditegakkan. Kemana kakimu melangkah, jangan goyah, jangan gentar. Dia memelihara, dia menyediakan yang sempurna selama-lamanya. Are you ready, church? Mari kita angkat tangan bersama sebagai tanda deklarasi kita di hadapan Tuhan. Datanglah kerajaannya di tempat ini, datanglah kerajaannya di kota ini, datanglah kerajaannya di bangsa ini, datanglah kerajaannya. Datanglah kerajaannya di tempat ini, datanglah kerajaannya di kota ini, datanglah kerajaannya di bangsa ini, datanglah kerajaannya. Bersama, di mana kau ada, Kehendaknya menjadi nyata, di situ kerajaannya ditegakkan. Kemana kakimu melangkah, jangan goyah, jangan gentar. Dia memelihara, dia menyediakan yang sempurna selama-lamanya. kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kerajaanmu di tempat ini. Haleluya. Demikian firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 37. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Mari jemaat Tuhan, bersama kita naikkan syukur hadapannya. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Malaysia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi Malaysia kami berdiri dan
terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Ini doa kami Tuhan, kami bersatu mengatakan, kami rindu melihat Malaysia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Malaysia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi Malaysia kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Katakan bagi Malaysia, bagi Malaysia kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Kami percaya sesuatu yang besar, amin, haleluya, pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan, Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Oh, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Malaysia. Malaysia, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi Malaysia, bagi Malaysia kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar, yang besar pasti terjadi dan mengubahkan. Katakan Malaysia, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi Malaysia kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Malaysia. Haleluya, Malaysia, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan.
ya Bapa di syurga. Inilah doa kami bagi gereja kami, bagi negara kami Malaysia yang tercinta. Terpujilah Engkau ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar jemaat Tuhan? Doa dan harapan semoga jemaat tetap berada dalam keadaan yang sehat, kuat, dan ceria selalu. Puji Tuhan, kita dapat bertemu pada minggu ini melalui acara ibadah online. Terima kasih untuk tim yang setia melayani kita, tim media yang sentiasa memastikan kita tetap mengikuti ibadah online, dan juga tim Praise and Worship yang selalu memberkati kita melalui puji-pujian yang menyegarkan rohani kita. Terima kasih untuk tim, untuk pelayanan Anda. Tuhan terus guna pakai karunia talentamu untuk pelayanan Tuhan di masa-masa yang akan datang. Untuk tim pendoa yang tidak pernah bosan-bosan berdoa untuk pelayanan gereja Tuhan di SIB City Life Kuala Lumpur, terima kasih untuk doa-doamu. Doa-doamu untuk negara kita, bahkan dunia yang sedang dilanda oleh virus COVID-19 ini. Kita tetap setia berdoa. Kita percaya bahwa melalui ketaatan kita dalam doa kita, Tuhan pasti menjawab setiap permohonan doa kita. Oleh itu jemaat Tuhan, pada kesempatan ini kita juga bersyukur karena Tuhan telah memimpin kita sehingga kita dapat kembali untuk mengikuti acara ibadah online pada minggu ini. Kita berterima kasih atas berkat pertolongan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita juga terus mempelajari firman Tuhan yang ada kaitannya dengan campaign gereja, ya. Kita terus mengikuti tema penggal kedua yang menjadi campaign gereja dalam bulan Juli hingga September ini, yaitu bermurah hati seperti Bapa. Pada minggu yang lepas kita juga mendengar bagaimana kemurahan hati Bapa ini telah mengubah hati seorang janda miskin yang setia kepada Tuhan, sehingga dia melakukan ibadah pemberiannya kepada Tuhan. Dia memberi persepuluhannya kepada Tuhan, saudaraku, tanpa ragu-ragu melakukan tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Dan dikatakan Tuhan sangat menghargai usaha wanita ataupun janda miskin ini, saudaraku. Oleh itu jemaat Tuhan yang saya kasihi, melalui tema ini akan membawa kita terus mengerti apa yang menjadi tanggung jawab kita setelah kita mengalami kemurahan hati Bapa dalam hidup kita. Saudara, dalam minggu ini kita juga mempelajari satu bahagian firman yang terdapat di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Sebenarnya saudaraku, ayat ini kita boleh mulai baca daripada ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-22, ya. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-22. Namun pada minggu ini kita hanya membaca satu ayat, yaitu dalam Kejadian 6 ayat 9. Nah, kita baca ayat ini terlebih dahulu, saudaraku. Firman Tuhan berkata demikian, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Puji Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita mengupas bahagian firman Tuhan ini, mempelajari bahagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pasti akan pimpin kita di dalam doa. Haleluya. Bapa yang ada di sorga, kami bersyukur pada saat ini kami dapat mempelajari kebenaran firman. Kami percaya sungguh bahwa apa yang telah kami baca sebentar tadi
adalah perkataan Allah sendiri. Oleh itu Bapa di sorga, kami mau merendahkan diri kami di kaki salib-Mu. Kami mau mempelajari perkataan Tuhan. Kami mau mempelajari firman Tuhan ini. Kami yakin sungguh bahwa firman ini adalah perkataan Allah yang hidup. Perkataan Allah yang berkuasa, yang mengubah setiap hati orang-orang yang terbuka menerima kebenaran firman Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Oleh itu Bapa di sorga, hamba berdoa pada saat ini, setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini, dimanapun mereka berada, kami percaya Tuhan bahwa kebenaran ini akan menjadi kekuatan bagi kami untuk terus setia mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami selama kami berada di permukaan bumi ini. Tuhan Yesus, berkati pemberitaan firman-Mu, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman. Berilah ya Tuhan kata-kata yang sederhana, agar kata-kata yang diucapkan ini Tuhan dapat difahami, dapat memberkati jemaat Tuhan yang mendengar sabda firman ini. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba naikkan doa syukur ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan, nama di atas segala nama, Juru Selamat kami yang hidup, yang bertakhta di surga. Kami sudah berdoa, haleluya, amin, amin. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada pembacaan firman Tuhan tadi, dikatakan dalam ayat yang terakhir itu, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Berarti saudaraku, Nuh ini adalah seorang yang dekat dengan Allah. Orang yang taat kepada Allah. Orang yang benar-benar tunduk terhadap kuasa kebenaran firman Allah dalam hidupnya. Saudara, dikatakan dalam pembacaan tadi, hidup bergaul. Kalau dalam terjemahan King James Version dikatakan di sana, walk with God. Berjalan bersama Allah. Dalam bahasa aslinya dikatakan kalak ataupun halak, yang bermaksud saudaraku, yang bermakna berjalan bersama-sama dengan Allah, dan juga bermaksud menyetujui apa yang Allah kehendaki. Dan selain daripada itu saudaraku, mengikuti kemanapun yang Allah inginkan dalam hidup seseorang. Nah, dalam seluruh aspek kehidupan juga dikatakan hidup dan mati tetap bersama-sama dengan Allah. Itulah artinya halak, yang diterjemahkan daripada bahasa aslinya, ataupun dalam pengertian bahasa Inggrisnya walk with God. Saudara, inilah yang terjadi dalam kehidupan Nabi Nuh. Dia adalah pribadi yang benar-benar memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, yang akrab dengan Tuhan. Ini maksud daripada firman Tuhan dari ayat yang ke-9 ini, saudaraku. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, daripada pembacaan ini kita akan menarik satu tema, yaitu kemurahan hati Bapa menuntun umatnya memilih hidup yang berbeza. Secara spesifikly, kemurahan hati Bapa menuntun Nabi Nuh memilih hidup yang berbeza. Apa hidup yang berbeza? Saudara, sebelum kita membahas tentang hal ini dengan lebih luas lagi, saudaraku, kita ikuti apa yang dikatakan dalam ayat ini, saudaraku, yaitu berkaitan dengan kekerasan dan kedegilan hati manusia. Kekerasan dan kedegilan hati manusia bukanlah perkara yang baru. Pada zaman Nabi Nuh, orang-orang yang seangkatan dengannya hidup dalam kejahatan. Apa yang membezakan Nabi Nuh dengan orang-orang yang seangkatan dengannya? Apa yang membeza? Nabi Nuh dikatakan memilih hidup yang berbeza.
Nabi Nuh dikatakan saudaraku, dia tidak berkompromi dengan kejahatan orang-orang yang sezaman dengannya. Nabi Nuh, dia memilih untuk menjadi pribadi yang dekat dengan Allah. Nabi Nuh, dia memilih Allah yang menjadi priority dalam hidupnya, yang menjadikan Allah keutamaan dalam hidupnya. Itulah yang disebut tadi saudaraku dalam bahasa aslinya yang dikatakan halak saudaraku, berarti dia setia mengikuti Allah dalam hidupnya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, daripada tema ini kemurahan hati Bapa menuntun umatnya memilih hidup yang berbeza, kita mau pelajari 3 perkara yang berkaitan dengan kehidupan Nuh. Yang pertama adalah Nuh memilih berada di luar kehancuran moral. Saudara, pada waktu firman Tuhan datang kepada Nuh, apa yang Allah katakan tentang manusia? Kita lihat dalam Kejadian pasal 6 ayat 11. Kejadian pasal 6 ayat 11 dikatakan di sana, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah. Allah dan penuh dengan kekerasan. Maaf, sekali lagi saya baca. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Saudaraku, bumi yang dikatakan di sini telah rusak, saudaraku, bukan disebabkan oleh karena pembalakan, ya, bukan disebabkan oleh karena kontraktor yang sudah manipulasikan tempat, tetapi yang dikatakan rusak di sana karena keadaban, morality manusia itu sudah rusak. Dikatakan di sana saudaraku, ketika Allah melihat manusia yang hidup sezaman Nuh, saudaraku, mereka dikatakan adalah manusia yang telah rusak. Kenapa? Karena mereka tidak lagi menghormati Tuhan dalam hidup mereka. Selain melakukan penyembahan, saudaraku, mereka juga melakukan hubungan tubuh yang menjijikkan di hadapan Tuhan, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman, dan mereka menghina Nuh sendiri, saudaraku. Dan mereka mengatakan bahwa dia adalah orang yang tidak senonoh, orang yang sudah gila, ya, orang yang sudah tidak siuman, yang telah dikatakan orang yang sudah tidak normal, karena mereka melihat dia membina satu kapal besar di atas gunung, karena Tuhan telah berpesan kepadanya bahwa Tuhan akan menghukum bumi oleh karena kejahatan manusia. Hanya dikatakan oleh firman, hanya Nuh yang didapati benar di hadapan Tuhan. Adakah disebabkan oleh karena Nuh ini sangat hebat? Nuh dapat mengasingkan diri daripada keadaan yang berlaku di lingkungannya pada waktu itu, saudaraku. Semuanya karena kemurahan hati Bapa terhadap Nuh, saudaraku. Dikatakan Nuh memilih berada di luar kehancuran moral, dalam arti kata dosa yang semakin merajalela di tengah umat manusia. Dikatakan orang lebih suka menuruti keinginannya sendiri. Ini yang membuat Nuh memilih untuk menjauhkan diri daripada komunitinya, saudaraku. Bukan karena Nuh seorang yang sombong, bukan. Tapi Nuh memilih untuk menjauhkan diri daripada pengaruh-pengaruh dunia yang jahat pada masa dia, saudaraku, pada zaman Nuh, saudaraku. Saudara, inilah sikap yang perlu kita pelajari dalam dunia kita hari-hari ini, saudaraku.
banyak perkara-perkara yang menghalang iman percaya kita supaya setia kepada Yesus Kristus. Bagaimanakah kita dapat berhadapan dengan situasi itu? Apakah kita mengikuti contoh teladan yang Nuh telah tinggalkan kepada kita? Nabi Nuh, dia memilih untuk setia kepada Tuhan. Hari-hari ini saudaraku, tawaran dunia ini terhadap kita begitu banyak. Persoalannya, apakah kita memilih untuk setia kepada Tuhan? Kejahatan manusia pada zaman Nuh sebagai bukti manusia memberontak terhadap Allah. Berarti kejahatan manusia pada zaman dulu juga saudaraku terbukti benar-benar memberi satu gambaran kepada kita hari ini. Manusia yang belum mengalami kasih Bapa dalam hidupnya saudaraku juga berpotensi menjadi pribadi yang melawan Allah, menjadi pribadi yang menentang Allah saudaraku. Saudara, ini yang kita perlu fahami saudaraku dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 14. Saya akan membaca bahagian ini untuk kita dalam 2 Korintus pasal 14 ayat 2 Korintus pasal 2 ayat 14, ya. Dikatakan di sana, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Inilah yang terjadi pada zaman Nuh, saudaraku. Mereka tidak mengindahkan nasihat-nasihat daripada Nuh dan teguran-teguran daripada firman Allah untuk mereka. Mereka mengabaikan teguran itu, dan mereka tidak percaya apa yang Nuh imani, saudaraku. Sehingga dikatakan mereka menjadi pribadi yang menentang kebenaran. Firman Tuhan sudah jelas mengatakan bahwa manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Dia tidak akan menerima apa yang berasal dari Roh Allah kalau hidupnya belum dibaharui. Saudara, adalah merupakan satu bahaya bagi seseorang apabila dia tidak dibaharui dalam hidupnya. Dia berpotensi, saudaraku, menjadi penentang Allah, menjadi setru Allah, saudara. Oleh itu, saudara kekasih yang saya cinta, kita belajar daripada Nabi Nuh. Dia memilih berada di luar kehancuran moral. Kehancuran moral terjadi di mana-mana, saudaraku, pada hari-hari ini. Tapi kita menjadi pribadi yang memilih cinta Tuhan dalam hidup kita. Hal yang kedua, saudaraku, bagaimana kemurahan hati Bapa ini, ya, menuntun umatnya memilih hidup yang berbeza. Yang kedua, dikatakan Nuh memilih untuk hidup dekat dengan Allah. Ini yang dikatakan tadi, saudaraku, halak. Orang yang dekat dengan Allah, orang yang selalu mendengar apa yang Allah ingin kepadanya. Inilah yang dia lakukan. Dalam pasal 6 ayat 9 dikatakan, sekali lagi saya baca, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dia berjalan bersama-sama dengan Allah. Walk with God. Itulah yang Nuh lakukan. Dia berjalan bersama-sama dengan Allah. Dalam arti kata, saudaraku, Nuh memilih untuk taat kepada Allah. Walaupun ada tawaran-tawaran, walaupun ada godaan-godaan yang datang di hadapan matanya, saudaraku, walaupun ada kesempatan-kesempatan yang datang di hadapannya, saudaraku, dia tolak semuanya karena dia cinta Tuhan dalam hidupnya, saudaraku. Puji Tuhan. Saudara, merupakan satu cabaran untuk kita di zaman sekarang, saudaraku, untuk kita berhadapan dengan kehidupan kita di zaman ini, saudaraku. Kita perlu kasih
Bapa memenuhi hati kita. Kemurahan hati Bapa itu, saudaraku, akan menuntun kita supaya kita dapat berhadapan dengan apapun cabaran, apapun kejahatan, apapun ketidakkeadilan. Kita dapat harungi semuanya, saudaraku, karena kemurahan hati Bapa itu memenuhi hati kita. Nuh memimpin keluarganya taat kepada Allah. Ini yang dilakukan Nabi Nuh. Selain dia mendengar suara Tuhan, selain dia menaati firman Tuhan dalam hidupnya, dia juga mempersiapkan keluarganya, saudaraku, supaya setiap pribadi mereka itu, saudaraku, bertemu dengan Tuhan dalam hidup anak-anaknya dan istrinya, saudaraku. Saudara, ini berkata tentang peranan kita sebagai kepala keluarga, supaya kita menjadi seorang imam yang membawa keluarga kita, membawa anak-anak kita, membawa saudara-saudara kita, membawa orang-orang yang ada di community kita untuk mengenal Yesus Kristus dalam hidup mereka. Ini yang Nuh lakukan. Sehingga dikatakan, saudaraku, anak-anak Nuh juga terlibat sama. Anak menantunya terlibat sama, melakukan ataupun mengerjakan bahtera yang harus mereka persiapkan. Saudara, terjadi perubahan, terjadi kesatuan dalam keluarga Nuh, saudara. Disebabkan Nuh memilih untuk dekat dengan Tuhan, memiliki hubungan yang hidup, yang intim dengan Tuhan. Nuh dipilih oleh Allah karena ia memiliki iman. Saudaraku, kita telah membahas tentang iman. Iman itu berkata tentang apa? Tentang ketaatan kita, tentang kepercayaan kita, tentang sesuatu komitmen yang kita lakukan dalam hidup kita. Itulah iman, saudaraku. Iman juga berkata tentang sejauh mana kita tunduk di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Itulah iman, saudaraku. Ini yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Dia dipilih oleh Allah karena ia memiliki iman. Dia benar-benar melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Poin yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, bagaimana kemurahan hati Bapa menuntun umatnya memilih hidup yang berbeza. Yang ketiga dikatakan kasih karunia Allah dinyatakan melalui kemurahan hati Bapa terhadap Nabi Nuh. Allah menyatakan kehendaknya, kemurahan hatinya kepada Nabi Nuh. Bukan oleh karena dia seorang yang sudah begitu sempurna, tetapi oleh karena Allah sendiri menunjukkan kemurahan hatinya terhadap Nabi Nuh. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 18 dikatakan di sana, saudaraku, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Lihat itu, saudaraku, Tuhan tidak menginginkan seorang pun dalam keluarga Nuh binasa. Oleh karena imannya, saudaraku, Tuhan ataupun Allah kotakan janjinya terhadap Nuh. Saudara, kita mau menjadi pribadi yang benar-benar diperkenankan Allah. Kalau kita mau, saudaraku, jadilah pribadi yang taat, berjalan bersama dengan Allah. Dikatakan Allah menyatakan firman-Nya dan kehendak-Nya kepada Nuh. Dia bukan hanya berkata, dia bukan hanya mendengar, tapi dia juga menerima janji Allah dalam hidupnya. Seluruh anggota keluarga Nuh Tuhan akan selamatkan. Saudara, hal yang sama juga akan kita miliki. Hal yang sama juga kita perolehi, saudaraku, pada waktu kita berpegang teguh kepada firman Allah. Dan pasti, saudaraku,
anggota-anggota keluarga kita juga turut diselamatkan. Saudara kekasih dalam Tuhan, dalam dunia yang mencabar ini saudaraku, bagaimana kita mempersiapkan anggota keluarga kita, bagaimana kita mempersiapkan saudara-saudara kita yang perlu memiliki juru selamat dalam hidupnya. Hal yang dilakukan oleh Nabi Nuh, dia menjadi pribadi yang taat bersama-sama dengan Tuhan. Nuh taat kepada Allah dengan segenap hati. Dia mengikuti Allah dengan segenap hati, dengan sepenuh hati, bukan separuh-separuh saudaraku, dengan sepenuh hati. Hal yang sama juga saudaraku harus kita praktekkan dalam hidup kita hari-hari ini. Ketika kita percaya kepada Allah kita, ketika kita percaya kepada Yesus, kita percaya dengan sepenuh hati kita. Jangan kepercayaan kita itu separuh-separuh saudaraku. Orang bilang jangan separuh-separuh ataupun jangan alang-alang. Dengan sepenuh hati saudaraku, barulah kita dapat melihat berkat Allah mengalir dalam kehidupan kita. Barulah kita melihat bagaimana berkat keselamatan itu terjadi dalam keluarga, dalam community, dalam gereja kita saudaraku. Semuanya hanya terjadi ketika kemurahan hati Bapa memenuhi hati kita. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 22, ini ayat yang terakhir. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ini yang Nuh lakukan dalam praktik hidupnya, saudara. Dikatakan melakukan semuanya itu semua kehendak Tuhan untuk dia membina bahtera itu, saudara. Dari segi ukurannya, dari segi bentuknya, saudaraku, semuanya diikuti oleh Nabi Nuh. Bahkan kayu-kayu yang diarahkan oleh Allah kepadanya, dia ikuti semuanya, saudaraku. Sukatan-sukatannya, saudaraku, dia ikuti semuanya. Itu berkata tentang iman, ketaatan kita di dalam Yesus Kristus. Saudara, kadangkala saudaraku, Allah menuntut kita untuk melakukan bahagian kita. Mungkin hal itu tidak begitu besar, namun Allah menuntut kesetiaan kita. Seperti Nabi Nuh, saudaraku, dia melakukan tanggung jawabnya. Dan selain dia memilih untuk hidup berbeza, hidup jauh daripada kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan, dia juga memilih untuk taat setia melakukan apa yang Allah inginkan dia lakukan. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan yang terakhir, dikatakan Nabi Nuh mengalami kasih karunia Allah sehingga ia beserta seisi keluarganya diselamatkan. Saya mau baca bahagian ayat yang terakhir ini dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7, ya. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7 dikatakan di sana, saudaraku, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, iman Nabi Nuh itu, saudaraku, membuktikan bahwa dia adalah seorang pribadi yang taat melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Saudaraku, rindukah saudara melihat seisi keluargamu benar-benar mengalami Yesus dalam hidupnya? Rindukah saudara melihat komunitimu
saudara-saudaramu yang dekat maupun yang jauh mengalami Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus dalam hidupnya, dan benar-benar memiliki jaminan keselamatan dalam hidupnya. Ketika saudara mengatakan, "Ya, saya rindu hal itu terjadi," Yesus akan mendengar kerinduan hatimu itu. Lakukan seperti yang engkau inginkan. Pasti Tuhan akan membalas dan menjawab permohonanmu itu. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Kemurahan hati Bapa menuntun umatnya memilih hidup yang berbeza. Inilah yang akan terjadi dalam hidup kita pada waktu kita dipimpin oleh kemurahan hati Bapa. Pasti kita akan mengalami hal-hal yang baru dalam hidup kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan pada hari ini. Doa dan harapan semoga jemaat Tuhan diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Saudara jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akhiri bahagian ini dalam doa, saya juga tidak bosan-bosan mengucapkan ribuan terima kasih kepada jemaat yang setia berdoa untuk pelayanan SIB City Life Church Kuala Lumpur, dan juga kesetiaan Anda memberi sokongan buat pelayanan Tuhan di SIB City Life Church Kuala Lumpur melalui sumbangan, melalui persembahan, persepuluhan, pemberian khusus, janji iman yang kau telah lakukan. Saya percaya setiap apa yang kau lakukan, setiap apa yang kau taburkan, pasti Tuhan akan memberkati segalanya dan memberkati pekerjaanmu, memberkati bisnismu, memberkati kuliahmu. Saya yakin seperti mana janji Tuhan bagi setiap orang yang setia pasti akan mendapat berkat yang datang daripada Tuhan. Ketika kita setia melakukan bahagian kita, pasti Tuhan akan melakukan bahagiannya dalam hidup kita. Terima kasih sekali lagi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pemberianmu. Saudara kekasih, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa kita, dan pasti akan pimpin kita di dalam doa. Haleluya, terima kasih Bapa di surga atas berkat penyertaan-Mu dalam pemberitaan firman sebentar tadi. Kami percaya Bapa di surga, berkat firman-Mu akan mengambil tempat dalam hati kami dan membentuk kami, mendidik kami, agar kami menjadi pribadi yang taat setia di dalam iman percaya kami kepadamu Bapa di surga. Bapa, hamba mau berdoa buat jemaat Tuhan yang setia memberi sokongan bagi pelayanan Tuhan di SIB City Life Church Kuala Lumpur. Berkati mereka Bapa di surga melalui pemberian-pemberian mereka, persembahan, persepuluhan, janji iman, dan pemberian kasih. Apapun ya Tuhan yang mereka usahakan untuk membantu pelayanan-Mu di gereja ini, Tuhan, Engkau telah berjanji akan melipat gandakan berkat-Mu bagi orang-orang yang setia. Oleh itu Bapa di surga, mohon Tuhan berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan, berkati studi mereka Bapa di surga. Bagi anak-anak kami yang masih belajar, Tuhan Kau berkati mereka. Bapa, hamba berdoa khusus untuk jemaat Tuhan dalam pekerjaan mereka mulai pada minggu yang akan datang. Kami serahkan dalam doa kami Tuhan. Berkati pekerjaan mereka Tuhan. Berkati keluar masuk kami Tuhan. Lindungi kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan kami daripada segala bahaya sakit penyakit. Biarlah kami Tuhan terhindar daripada segala bahaya ini. Tuhan Kau yang memelihara menjaga kami Tuhan Yesus. Biarlah kami Bapa di surga sentiasa berada dalam keadaan yang selamat. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami naikkan doa berkat ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Tuhan, penyelamat kami yang hidup, yang bertakhta di surga. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin. Terima kasih untuk kesetiaan Anda. Jumpa Anda di minggu hadapan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih kepada jemaat atas kesetiaan dan komitmen Anda mengikuti ibadah raya online pada minggu ini. Firman Tuhan yang disampaikan oleh pastor gereja sebentar tadi sangat-sangat memberkati kita. Bermurah hati seperti Bapa yang di surga. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan atau persepuluhan, Anda boleh membuat online transfer ke akaun gereja seperti yang tertera ini. Peringatan pada minggu hadapan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Bagi jemaat diminta untuk mempersiapkan diri lebih awal bagi kita sama-sama mengikuti perjamuan kudus ini. Sebelum saya mundurkan diri, pada esok kita akan menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-63, 31 Ogos, sambutan merdeka, tema rasmi Malaysia Prihatin. Pelbagai budaya, pelbagai bangsa. Salam kemerdekaan dari kami ucapkan merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka.